Gue Asik banget punya, gimana, Cok? gue punya pertanyaan lagi. Apa? Nah, apa sih? Pertanyaan filsafat sih ya? Udah apa? Kan apa ya? Kan kalau ngomong bersyukur kan berarti lu merasa cukup dengan apa yang lu punya gitu kan. Ya. Sementara di luar sana tuh kayak pejabat lah atau apalah. Kayak banyak orang yang mungkin secara finansial itu secara apa ya? Secara gaji mungkin udah gede tapi mungkin masih masa kurang gitu kayak nipu orang lah atau korupsi lah atau segala macam. Padahal apa yang dapetin tuh udah banyak gitu tapi kayak masih aja kurangnya gitu. Ya Nah, itu kalau dari lo sendiri kayak cukup bagi lo tuh di dalam kehidupan tuh kayak gimana, kayak gue pengen kehidupan yang kayak gini tuh menurut gue cukup gitu. Nah, cukup bagi lo tuh kayak gimana gitu, kayak gue usah kayak wah gue udah gini nih menurut gue udah cukup gitu kan, sisanya ya udah gue tinggal ngejar tujuan-tujuan gue aja gitu kan. Nah tapi cukup sebenarnya nah, bagi lo gimana tuh? sebenarnya sih iya aku paham maksud lo. Cuman gini, Ci, nggak tahu kenapa ya. Apa? Jawabannya luas banget sih kalau menurut gue, Ci. Luas banget karena nih saling berkesinambungan ya. Maksud gue gini, contohnya yang tadi tuh, yang orang yang di atas nih, maksud gue yang secara ekonomi dia mampu gitu-gitu kan. Ya, Pokoknya udah berkelebihan lah, tapi dia kenapa masih suka korupsi segala macem. Yang pertama kan pasti konsepnya karena dia nggak ngerti arti bersyukur kan. ya. Nah, itu yang pertama. Terus tadi apa lagi yang kedua tuh? Anjir gue lupa tadi. Yang kedua, Orang yang di bawah ya. Sedangkan masih ada orang yang di bawah dia gitu kan, yang tadi lu bilang. ya, Kalau menurut gua bersyukur tuh nggak ada ini sih, nggak gede dia tuh nggak ada batasan tuh. Maksud gua nggak melihat dia orang kaya, orang miskin, orang biasa ya. Bersyukur tuh tindak eh, tindakan sih ya, jatuh tindakan kan bersyukur ya, karena kata tindakan kan. Jadi dia tuh sifatnya universal, Cok. Jadi maksud gua tuh gini, lo tuh bersyukur bukan di saat nggak ada atau di saat ada doang. Jadi fleksibel gitu Ci. Kalau lu tanya kapan lu apa namanya? Kapan lu bisa apa tadi pertanyaan anjing kata-kata gue? Bersyukur. Kapan lu merasa Eh cukup bersyukur gitu? ya itu. Nah itu ya itu nggak ada ini jawabannya ya semuanya harus bersyukur gitu loh. Enggak sih Dalam dan kondisi apapun maksud gue gitu oh loh. iya sih. Jadi ya, nggak ada kayak gue tuh nanyanya dalam kondisi apa lu merasa cukup Bersyukur. gitu. Heeh. Ya, nah itu jawaban gue faktor-faktor bukan jawab. apa yang menurut gue oke gue udah cukup gitu. Iya Nah gitu itu dan Cok. Itu maksud tapi gue. itu Tadi gue jawaban yang bilang rancu masih itu dan kayak universal. kalau kata gue ya, misalkan kayak lu misalkan kayak dulu kalau gue sekarang jawab bersyukur apa enggak, Nah, pada kayak gini secara harfiahnya itu bersyukur tuh kita tuh bukan menghitung berapa banyak yang kita punya nih. Malah sih bilang kenapa ada orang kaya masih ini gitu. Karena bersyukur tuh nggak menghitung apa yang kita punya sekarang gitu, apa yang kita punya gitu. Tapi kita tuh harus sadar gitu bahwasanya meskipun dunia itu terus terus bergerak gitu, tapi tuh hati itu bisa tenang gitu. Kayak ya makanya kenapa orang-orang kaya, oh ya ya. orang-orang kaya sana gitu ya mungkin gitu udah triliunan, mereka bisa korupsi karena mereka hatinya nggak tenang gitu. Gue mau share lebih. Gitu. Nah bersyukur di sini tuh konsepnya Hmm. gini dan gimana apa yang lu punya sekarang itu bikin lu tenang gitu. Apa yang punya sekarang bikin lu Ah cukup ya dan ya. gak butuh lagi Iya ya. Ini kayak benar. Ini benar. terlalu greedy. Karena maksud gua, people still trying to be better lah. Orang masih tetap coba untuk lebih baik gitu. Tapi greedy-nya ini sifat angkuhnya tapi sifat jahat ini akan menggerogoti dia ketika dia itu tidak punya pedoman hidup yang benar gitu ya. Jadi bersyukur itu bisa dibilang kayak bentuk sebuah kepastian untuk tidak tunduk pada rasa ini gitu, nggak pada dunianya dia gitu, untuk tidak hilang arah gitu Iya, kan. Saat hidup itu tuh kayak mungkin dalam ombang-ambing, "Ah, anjing gua duit banyak nih, ngapain lagi ya lebih banyak," itu. gitu. Harusnya Iya, mulai Iya, iya. bercara gitu, Benar-benar. gitu Wah, dan gua akuin sih Jalo, rakit kata-katanya bagus sih Jalo. Ini yang tadi gue pengen katain lagi, pengen gue omongin, cuman gue rakit itu bingung, Cok. katanya lu. sorry banget nih, asal akuin kita gini nih. Makanya Maksud gini gue, nih bener, heeh. Cok. Gue bingung rakit kata-kata, coba lu mewakili nih. Nah, terus Ah, yang tadi gue bilang dia bersyukur tuh di semua kondisi. Maksud gue gitu, Ci. Kayak orang itu kan pada beda gitu kan egonya gimana. Jadi ya universal gitu. Lo harus bersyukur di setiap kondisi, Cok. Jadi nggak ada batasnya. Nggak ada kayak Iya. lu tunggu Mhm. kayak dulu baru bersyukur, nggak ada cok kayak gitu cok. Ya lu mau lagi susah mau lagi itu tetap harus bersyukur cok, Makanya kemarin karena tuh gue bilang gini dan sebelum kita kalau karena ada orang lupa gue tweet apa gue nggak lupa ya, nah gue nggak usah lupa gue hmm, ingat gue aja
Pokoknya tuh bilang gini, gue tuh dulu selalu bilang ke nyokap gue, saya tahu apa sih sebenarnya, gue gak jawab gue jadi kaya raya gitu, gue gak jawab gue jadi pengusaha sukses, gue cuma jawab gue tuh pengen nguasain dunia gitu. Dan setelah berabad laut, yang gue maksud tuh gini, sabar, gue tuh Iya. maksudnya gini guys. Biasanya manusia itu ketika mereka sudah sukses, tapi di pilot, menjadi apapun itu yang mereka ingin capai, mereka tuh lupa. Akhirnya mereka tuh dikuasai oleh dunia mereka. Mereka dikuasai oleh uang mereka, mereka dikuasai oleh cita-cita mereka, ambisi mereka, yang akhirnya Oh iya. menghilangkan arah-arah mereka ini nih, jadi Iya mengarahkan iya. mereka ke arah-arah yang tidak benar gitu. Tidak harusnya mereka tuh tidak di situ. Gitu. Nah, makanya kenapa gue tuh bilang dari kecil kenapa gue ingin sini karena ya gue tuh pengen ngasih dunia tuh ya biar dunia tuh yang membuka gitu, bukan dunia itu yang nguasain gue gitu. Jadi teori kebalikan gitu guys, Asik. gitu. Kan kayak gue sekarang punya 1 triliun gitu. Kalau dunia yang nguasain gue tetap bodo amat, gue gak peduli lingkungan, gue gak peduli sama lu orang ini sih. Ngapain gue diskotan gitu, gitu kan. Gitu guys. Asik. Jadi jangan sampai dunia itu, nih, jangan sampai dunia ini bisa menggerogoti kalian dan menguasai kalian guys. Karena itu jadi, apa ya, ujian paling berat di dunia itu pasti dunia guys. Dunia itu paling berat di dunia. Entah lu jadi sukses, lu jadi usaha CEO kaya raya, jika ada chance buat korupsi, apa kalau tetap tuh nggak ngambil chance buat korupsi nih? Ya itu dunia gitu. Apa kalian termasuk ke dunia kalian gitu atau enggak? Apa kalian menguasai dunia kalian atau enggak? Karena kalau kalian tidak menguasai dunia Iya. kalian akan korupsi, kalian akan melakukan hal-hal tindakan yang tadi Adam bilang. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh dunia gitu. Bukan dunia yang menguasai mereka. Jadi, nggak boleh gitu ya, sama Hmm. pikiran. Berarti Gitulah. cukup bagi lo, gue asumsikan ketika lo udah nguasain dunia dalam arti Betul. Dunia lu sendiri eh, gitu, versi lu ngasih sendiri. Ya, lo Hmm. tidak apa ya, ya terbuai gitu dengan betul. dunia apa apa dunia, lu bisa memikirkan hal lainnya gitu. Betul. Nah Tercapai ini di gue situ tanya kesimpulan balik gue. lagi ke Ardan nih, gue tahu kayak bersyukur nih, kayak lu segala Ah, bisa harus bersyukur, tapi yang gue tanya nanti, lu cukup ketika hidup lu tuh kayak apa gitu, Iya, Dan. kayak kayak berarti ini lebih ke mimpi arah lu. ini ya, lebih ke arah personal berarti kan, bukan Hmm. bukan Ya eh kalau gue sih cukup tuh pada saat eh sabar ya, karena terlalu kalau dibilang kaya terlalu naif cow. Maksudnya mana ada orang yang nggak mau kaya kan? Jadi ya biasanya kaya di tuh yang kaya kalau tuh bukan setengahnya lah, tapi latih. kayak itu dia, Iya, kayak lu hidup Iya, tuh kayak gimana tuh cukup selain kaya cukup. lah. Contoh, Karena iya kaya paham. anggaplah pasti kaya gitu. hmm, Jadi Lu makanya kayak kan gue gimana bilang ya, kalau kekayaannya kalau itu? naif ya boleh terlalu naif kalau kaya doang. here sama sampel dan lu mungkin bisa dapat contoh. Gua ngerasa cukup sih, bersyukur ketika gua bisa ngebantu teman-teman gua yang lagi susah gitu. Walaupun kayak gua bisa membuka lapangan pekerjaan dan gua rasa I think that's enough for me gitu. Gua bersyukur bisa kayak gitu. Jadi kalau sekarang kayak meskipun gua gak kaya-kaya banget sekarang sih, gua bisa ngebantu keluarga gua di rumah, gua bisa bantu teman-teman gua ketika dia butuh bantuan, dia butuh cerita kayak gitu. Nah, itu cukup versi lu kayak gitu contohnya. Terus kayak Nah contohnya kayak itu cukup gue tuh, hmm, cukup gue gitu. sebenarnya nggak cukup lagi kayak gua cukup sih kalau misalnya kayak sekarang pun gue cuma bisa ngerokok, bisa makan enak, kayak cuman soto ayam, gue udah cukup sekarang. Ya, dan itu bersyukur sih orang itu gitu. Gue cukup kok, bersyukur kok, gue cuma bisa nonton Netflix seharian, dan cuma bisa kerja work from home, dan mungkin juga udah digit, dan gue, I think that's enough for me, gitu. Dan gue bersyukur nih itu. Nah itu orang kedua. Karena gitu dan syukur gitu. Apakah definisi tersebut masuk gitu lah beberapa pernyataan kayak tadi apakah ada di diri lu atau enggak gitu. Apa cukupnya versi lu tuh Oh, gimana? mungkin kalau gue ya di kondisi ketika gue udah membandingkan diri sama orang lain sih. Maksud gue ketika punya ini, terus orang lain punya itu, terus gue nggak membandingkan, itu menurut gue udah titik bersyukur gue sih kayak, gue udah nggak membandingkan nih, artinya gue udah menerima nih apa yang Lu dikasih punya gitu. sekarang gitu, apa Berarti yang lu Iya, gapai sekarang gitu. berarti Asik. dulu kayak gitu dan masih kayak nge-compare kehidupan lu sama orang lain iya gitu cok. kayak Dulu dulu anjing gue ngerasakan gini cok. Ini jujur ya, maksud gue nggak mau naif sih. Maksud gue jujur nih dulu pas zaman-zaman bukan dulu sih, justru kadang sesekali sampai sekarang kan. Cuma kalau sekarang kan karena lebih dewasa jadi nggak hmm, ini banget kan. Dulu tuh gue ya pikir gini cok, kan kayak gue dulu kan dalam pelajaran akademik tuh pinter gitu kan, pas SD SMP. ya itu Gue akui gue lah. ngerasa kayak gue Hmm, ngerasa kayak anjir nggak adil banget ya giliran orang kayak gue jalan hidupnya tuh susah, tapi giliran orang yang biasa-biasa aja duitnya cepat gitu kan. Itu ya kadang ya ngerasa gitu cok, nggak bersyukur ya kan, kayak anjir hmm, lu malah banding-bandingkan diri. Nah itu kan masih membandingkan diri kan, jadi gue belum bisa bersyukur tuh. Nah jadi
syukur gue tuh ketika gue bisa damai sama diri sendiri, nggak membandingkan sama orang lain itu sih. Makanya kita berdua kadang bingung gitu ketika ada teman sukses dan orang iri dan tidak suka. Jadi gue kayak aneh anjing yang ngasih ciki. Orang udah sukses di mana lu seneng karena udah relasi bagus. Malah kayak iri badan kayak anjing aneh banget, Cok. Ya nggak sih, Ci? Betul betul Gitu. betul. Nah itu makanya bersyukur tuh ketika lo nggak membandingkan diri sendiri sih. Yes, yes. I see, I see. Yes, Oke. yes. Tapi kalau kata gitu, kalau gue kayak gitu, mungkin sekarang lu udah ini nggak sih kayak lu aktif gak dalam sosial media gitu? Entah lu liat soal Gue temen-temen lu. gue Mhm. justru 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 nih, justru baru-baru ini banget coy setelah mulai jatuhnya setelah ini ya setelah mulai mungkin apa ya kritik awal gue tuh mulai terbuka di media sosial. Oh ini ketika gue ngerasa ngerasa takut cok di dunia itu kayak nggak punya relasi gitu loh, paham gak sih? Si Soalnya Yes, yes. soalnya susah. Soalnya gini cok, Iya kita percaya kok, kita kayak percaya kok. Silakan berargumen. udah lama nih, gue tuh tinggal kayak maksud gue di dunia ini tuh menjalani kehidupan gue sendiri cok, kayak nggak memperhatikan kehidupan orang lain ya. Maksud gue tuh kayak nggak ignorance gitu. Hmm. Ignorance kayak cuek lah maksud gue, kayak nggak peduli anjir orang mau gimana bodo amat gitu kan. Gue dulu sempet ada di titik itu cok, kayak udah gue gak mau pusing, gue mendingan fokus sama urusan gue sendiri kan. Kalau kalau nggak ada untungnya ngapain gitu. Nah, cuma gue mikir kan kayak nggak bisa gue cok, hidup tuh kayak gitu terus kan. Heeh. Kan manusia tuh kan makhluk sosial ya, maksud gue itu emang udah alami cok, pasti butuh Hmm. bantuan orang. Nah di situ Ya. gue mulai ngerasakan kayak kalau misalkan gue butuh bantuan orang lain terus gue nggak punya teman, nggak punya relasi gitu, gimana caranya kan dia bilang kan. Iya iya. Iya iya, Ya paham baru tuh paham. gue mulai oh anjir kayaknya gue harus main media sosial lagi nih gitu Cok. That's Baru makanya that's makanya when baru-baru when banget you Cok, start belum. playing ya kan. Maksudnya kayak gue juga kayak heran kan gitu gue nih orang yang tiba kayak gue kira kayak lu still grinding from the hustle, you being a fucking lone wolf, lu cuma sendiri kayak lu apa sendiri gitu ya. You don't playing social media dan and then you start playing social media kayak that's why man kayak gue the biggest concern for my life tuh gitu ya. Kayak orang yang tiba-tiba gak aktif, tiba-tiba aktif kayak I think that's ada alasannya aja orang kayak gitu gitu. Iya, gue Taci udah nih. banget Cok. Contoh lah paling weird Taci gitu. Orang Taci kayak nggak pernah bikin story gitu-gitu terus ada jarang update lah, story kayak jarang lah. kan ada alasannya gitu ya. Ada alasan dia nggak upload story Lebay kayak aja, biasa aja. Gue pengen upload ya, pengen upload aja. Kalau nah enggak ya contohnya kayak enggak. Taci kayak alasannya kayak biar orang kira gue tuh masih hidup. Nah itu kan alasannya gitu ya nggak sih Ci? Bukan yang anak-anak sana Ci itu mah private space buat kita ngobrol kan kita lagi di podcast gitu kan. Karena pasti Ya, ada alasannya kan kayak anjir gue udah lama nih nggak bikin story gue post lah biar orang tuh sebenarnya masih aktif akunnya kalau nggak ada ya kira ya terus orang tahu gue masih hidup gitu masih sih gitu doang anjir itu kan ada beneran nih. alasannya so Kayak terus siapa ya? Indira kalau nggak salah yang ngechat gue kayak ini masih aktif gak sih aja? Masih ini jangan upload aja. Aja kira mati kan. nggak Anjir ada lah. dan ada kayak orang-orang kayak gitu kan kayak ada alasan waktu di balik orang tuh waktu sesuatu hal gitu Iya kalau gue itu sih lebih ke relasi sih, nyari relasi sekarang. Si kan kata-kata gue sih punya relasi dan kayak karena makin dewasa tuh gimana ya satu teman tuh 1.000 teman tuh lebih penting dibanding satu musuh gitu karena ya satu musuh udah beda aja karena 1.000 teman tuh bisa dijaga deh karena kayak teman tuh harus dijaga gitu relasi tuh harus dijaga karena lu nggak bisa gitu namanya relasi tuh networking gitu ya. Lu nggak bisa sekali ketemu lu Iya. langsung jadi teman gitu. Nggak bisa. Networking itu hitungannya lu bisa berapa kali ketemu, dia baca sama, hobi yang sama. Kayak contoh mutaci nih kita bahas tentang K-pop. Karena kalau misalnya kita nggak pernah itu kita nggak mungkin nggak bisa jadi networking gitu. Terutama kalau lu ketemu orang yang baru ketemu Zan, tadi barusan gue ketemu orang yang fokus dia ngurus brand farmaceutik. Gue gak bakal bisa ketemu orang itu karena gue juga nggak ngelakuin hal yang sama. Tapi karena gue ngelakuin hal yang sama, gue juga sama ngurus brand juga. Akhirnya gue ketemu sama orang itu. Jadi networknya terjadi gitu. Ini bukan gimana caranya nyari relasi, tapi gimana caranya lu menjaga relasi lu dan yang penting gitu. Kayak gue. Karena kalau nyari doang mah Iya kita iya. bisa kenal doang udah gitu. Kenal ya udah gitu. Tapi kalau buat Ya itu menjaga menjaganya penting itu juga susah. sih. Ya nggak sih Pak. Tapi soalnya ini Cok, iya bener-bener. Dulu soalnya ya, gue tuh kayak males banget ya open relationship sama orang yang menurut gue Hah? eh dalam bukan di ranah gue. Jadi kayak Hah? misalkan nih hobi gue misalkan main bola nih misalkan. Ya. Terus ada orang hobi mainnya main raket nih. Nah gue cuman kayak sekedar kenal doang, nggak mau sampai yang deket-deket dulu. Kayak Ya, cuman ya udah apa-apa. cuman sekedar kenal. Hah? Cuman
kan di dunia ini kan keperluan itu nggak cuma satu gitu maksud gue loh. Iya, Jadi gue mau nggak mau kan harus itu dia yang lu bilang menjaga relasi itu juga kan, walaupun itu iya bukan di betul. ranah gue, tapi tetap harus gue jaga gitu loh. Betul sekali. Jadi kalau kalau dulu ya, gue cuma mau effort sama orang-orang yang deket doang gitu loh. Ya itu Ya, nggak jadi salah, kalau misalkan itu nggak salah sebenarnya ngaji. Nggak apa aja. coba, nah cuman makin ke sini cok, makin kan gue makin nyadar ya kayak ternyata ya lo kalau mau dapat effort dari orang lain ya gue harus effort juga ke dia dong, bener gak sih? Siapa jatuh tuh? Iya Iya kayak benar gitu. betul betul. Jadi kalau dulu gue malas effort ya, gue kan dulu malas effort ya kalau sama orang baru gitu kan kayak anjir ngapain coy kan, nggak terlalu dekat gitu. Kalau sekarang justru gue pengen sebisa mungkin bereffort buat orang lain coy, Tapi karena kan orang mm, lain tuh sesuai apa yang kita berbuat kan coy. Kalau kita ya sama dia effort ya, tapi ada pasti orang loh. itu kan juga Ah, pikir. tapi mesti ada jaga sih, lu harus punya gap atau harus ada tuh kayak lu nggak harus terlalu all in sama dia karena itu yang lu jadi selama kuliah gitu. Gitu sih. Karena bisa jadi orang yang lu effort banget sekarang ini bakal jadi orang yang bakal lihat dari lu nanti. Karena gue akhirnya itu juga terjadi itu jadi gue. Dan titik balik gue tuh pas gue kuliah awal sama kayak udah kurang lebih. Gue ngerasa orang-orang sini tuh nggak bisa nggak percaya sama gue, nggak suka gue obrolan sama mereka. Gue suka sama cara bercanda mereka. Tapi gimana caranya gitu? Iya, Kayak gue mikir, gue bisa nih hidup sendirian di kampus ataupun di luar. Karena kan ini rantauan ya. Gue sendirian sih. Dan di bagian sana nah gue itu. mengadaptasi lah, gue beradaptasi sama mereka gitu. Gitu kalau gue gitu. Karena gue nggak bisa terus Jadi kan gue cuma di Discord tiap hari. Gue perlu nongkrong keluar juga gitu, ngobrol langsung. Gitu pak. iya itu dia maksud gue apa namanya, kita jadinya jatuhnya butuh, bukan bukan Mm-mm. nyari lagi coba butuh cok. Gitu Nah cowok karena pasti lu masih butuh, kebutuhan lu guys. juga harus ngasih effort juga. Iya, kan dulu dulu gue mikir kayak orang, wah kalau gua orang enak berarti orang-orang mau ini effort sama gue nih. Dulu gue pikir gitu cok, ternyata enggak, Jadi ternyata enggak cok. enggak, berarti kalau lo begitu ketika lo bicara seperti itu, lu masa diri lu spesial banget, men. Ya nggak sih, Ci? Iya bener, Iya terusan nggak sih, gue Ci? gue dulu. Kayak, anjir orang spesial banget kah gitu, harus di-effortin gitu, bro, gitu. Oh, hebat. Terus dulu dulu gue sempat berpikir gitu cok kayak Eh, anjir harusnya orang mau dong effort sama gue nih gitu kan dulu. iya, iya, iya. Setelah Ini sebelum gue si sadarkan hal itu Taci ya lagi nama lah tidur, guys. Nah, terus. ya itu setelah menjalani proses pendewasaan baru-baru nyadar kan kayak oh ternyata Iya. orang tuh butuh dibikin orang apa ternyata kalau kita mau dapet effort dari orang kita harus effort juga gitu loh, jadi nggak bisa asal gimana gitu Nelpon-nelpon. ya itu gitu lah. Siapa yang nelfon pagi-pagi, Pak? Tahu anjing. Lagi Hah? tidur diganggu anjing. Atau aku juga anjing. Orang macet dulu ini langsung telepon. Oh tuh nyawa laptop sih, dia lagi nonton film terus mati laptopnya cuy, nyawa dia. Ah, guys, kan kalau mau butuh sewa laptop, buat kebutuhan kerja, kuliah, nunggak kan bisa sewa laptop di sewa laptop Jakarta.id dan bisa dikirim di daerah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang saya aja Tangerang juga bisa. Oh, Bang, kalau yang Ya lain nih, Bang, bisa nggak berkontak dikirim lah ya. ke luar Jabodetabek? Mikir guys, belum buka kita di sana. Bisa nggak Bang kirim ke Australia? Nggak bisa Anjing. guys, anjing. Nggak bisa, mahal ongkirnya guys. Sih, Bang sewa laptopnya lebih. Nggak bisa guys. Kayaknya terbatas banget waktu gue nih. Anjing udah berapa lagi? Waktu gue buat ngobrol. Anjir lah. Kalau gue Ini ya, tahu gak sih? hah? Tadi lihat gue tuh ngobrol tuh sampai jam setengah satu, setengah dua kan, atau nggak jam satu lah. Sekarang Hmm. jam tiga coy. Ya mau Ngalor gimana? ngidul Anjir. bro. Mau bagaimana Iya lagi? anjir. Tapi jujur sih ngobrol di malam hari tuh enak banget coy, sumpah. Kalau gue pribadi memandang waktu sebagai sama sih kurang lebih kayak lo bilang. Cuman yang gue tekan itu ya lebih ke ini sih guys. Lebih ke tempat pulang guys, rumah guys. Kalian tuh rumah buat pulang, buat singgah, buat kayak ceritain hari kalian lagi ada apa, capek gitu-gitu. Sekedar kayak gitu buat pulang ke gue gitu. Cuman yang jadi concern gue sekarang setelah mengalami beberapa hal yang gue temuin gitu. Namanya manusia ya guys ya. Itu kan dinamis ya. Dan rumah itu kan bukan tata benda yang statis gitu ya, tetap. Sedangkan kayak lu Eh, ketika ketika lu menjadikan seorang